guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Gabriela Bina dari Teknologi Pangan B, NIM 230201119140041. Di video kali ini berbeda dari video sebelumnya, karena di video kali ini kita akan melakukan review terhadap 5 sampel susu coklat dengan merek yang berbeda. Review kali ini dilakukan untuk pengujian organoleptik dengan uji ranking. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu nih apa itu uji organoleptik dan apa itu uji ranking. Pengujian organoleptik atau sensoris merupakan suatu pengukuran ilmiah untuk mengukur dan menganalisa karakteristik suatu bahan pangan yang diterima oleh indera penglihatan, pencicipan, penciuman, dan perabaan. Pengujian organoleptik ini digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pengujian secara umum dilakukan dengan menggunakan panelis. Panelis dibagi menjadi 3, yaitu terlatih, semi terlatih, dan tidak terlatih. Pengujian organoleptik dapat dilakukan dengan menggunakan panelis semi terlatih. Panelis semi terlatih ini akan memberikan penilaian terhadap atribut-atribut kualitas produk. Salah satu pengujian organoleptik yaitu uji ranking. Uji ranking ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat mutu sensoris terbaik dari beberapa sampel berdasarkan penilaian dari panelis. Uji ranking dilakukan dengan memberikan peringkat pada setiap sampel berdasarkan atribut kualitas produk. Uji ranking dilakukan dengan menggunakan 5 sampel susu yaitu Denkow, Indomilk, Ultramilk, Frisian Flight, dan Real Good. Kelima sampel susu merupakan susu UHT. Susu UHT merupakan produk susu segar yang disterilkan pada suhu lebih dari 136 derajat Celcius selama 4 detik. Teknologi UHT yang dapat meningkatkan umur simpan susu dalam jangka waktu 6-10 bulan pada suhu ruang sebelum susu itu dibuka. Susu yang diproses dengan UHT dapat membunuh bakteri-bakteri patogen beserta sporanya. Dengan mengurutkan 5 produk susu berdasarkan atribut kualitas produk yang meliputi kemanisan, rasa coklat, aroma coklat, kekentalan, dan warna coklat. Di sini aku sebagai panelis akan memberikan review terhadap 5 produk susu untuk digunakan dalam uji ranking. Oh iya, sebelumnya itu kelima produk susu dituang ke dalam gelas plastik bening dan diberi kode sampel pada setiap gelas plastik bening secara acak. Nah, sekarang kita akan mereview kelima produk susu coklat yang telah disediakan. Nggak lupa juga kita harus menyiapkan air putih supaya untuk menetralkan rasa setiap kita mencoba produk susunya. Kita akan mereview mengenai tingkat manisannya, aromanya, rasanya, sama warnanya. Setelah itu kita akan mengisi yang telah disediakan. Oke, yang pertama kita akan mereview aromanya dulu. Nah, kita akan mereview aroma dari susu Ultramilk. Baunya kayak susu sapi pada umumnya, terus ada bau-bau coklatnya juga. Terus yang kedua kita akan mereview dari Denkow. Hampir sama sih baunya Indomilk. Kalau yang Indomilk ini aromanya aroma coklatnya lebih strong. Terus yang keempat kita akan mereview Frisian Flight. Baunya hampir sama kayak yang Ultramilk dan Denkow sih, cuman kayak kurang. Oh, ini baunya agak beda dari yang lainnya, kayak ada bau coklatnya, tapi ada sedikit gimana gitu. Nah, setelah itu kita akan menuliskan pada ini urutannya. Sekarang kita akan coba rasanya. Yang pertama kita coba Ultramilk. Coklatnya ngeblend di rasanya. Masih nggak terlalu rasa strong gitu. Terus kita yang kedua ada Denkow. Kita ada gurih-gurihnya gitu, manis. Ini ada Indomilk. Ini juga kalau Indomilk ini ada kayak aftertaste-nya gitu. Terus manisnya lumayan manis, tapi nggak manis ini yang Denkow. Sampai
nggak semanis susu-susu yang lainnya, terus rasanya juga nggak ada aftertaste-nya, cuman kayak lebih plain aja gitu. Ada yang ultramilk ini, terus kalau yang ini terakhir Real Good, gurih ini. Manisnya ini nggak kerasa manis, lebih ke gurih kalau yang Real Good. Aku akan nulis di formnya. Nah, selanjutnya kita akan menguji kekentalan dan rasanya. Yang pertama kita mulai dari produk yang pertama, yaitu ultramilk. Dari rasanya, rasa coklatnya rasa coklatnya kerasa, terus kayak rasa juga kayak susu-susu pada umumnya. Kalau kentalannya nggak terlalu kental, jangan lupa minum. Kemudian kita cobain yang Denkau. Di sini kekentalan di mulut lebih kerasa, rasa coklatnya juga lebih kerasa, yang lebih strong yang ini. Setelah itu kita yang Indomie. Nah, kalau Indomie ini dia cair, bener-bener kayak di mulut tuh nggak kental, bener-bener yang cair gitu. Buat ikan kentalannya, terus buat rasa coklatnya nggak terlalu terasa rasa coklat, nggak terlalu rasa coklatnya. Yang lupa minum dulu. Pesen flag. Kalau ini rasa coklatnya kerasa banget, terus buat kekentalannya dia juga kental, susunya kental, nggak yang cair gitu, tapi yang kental, bener kental gitu. Terus selanjutnya yang Real Good, produk terakhir. Yang Real Good ini ada aftertaste-nya, aftertaste-nya itu kerasa banget. Terus rasa coklatnya juga kurang terasa, malah ada rasa aftertaste gitu. Aftertaste itu lebih kayak nge-cover gitu loh, rasa susu coklatnya ini, coklatnya, jadi kayak rasa coklatnya nggak terasa gitu. Sebelum kita lanjut uji selanjutnya, kita isi dulu di formnya ini rasa coklat sama kentalan. Untuk uji warnanya, yang lebih tua adalah yang Indomie, paling tua Indomie. Terus yang kedua ada dari ini Real Good ini. Habis itu urutan ketiga tuh ada Season Flag. Terus ini Denkau, dan yang terakhir ada UHT. Kemudian kita isi di form. Jadi berdasarkan data form uji ranking tingkat aroma coklat pada susu, yaitu yang pertama ada Indomie, kedua ada Real Good, ketiga ada UHT, keempat ada Denkau, dan kelima ada Frisian Flag. Aroma khas coklat terbentuk karena penambahan bubuk kakao dan perisa coklat pada 5 produk susu. Aroma kakao terbentuk oleh reaksi antara prekursor aroma kakao, yaitu asam amino bebas dan peptida, dengan gula melalui reaksi Maillard, menghasilkan komponen aroma seperti alkohol, ether, furan, tiazol, piron, asam, ester, aldehida, imina, osasol, pirasin, dan pirol. Salah satu senyawa yang berperan dalam aroma kakao adalah 2,3 butan ediol. Selain itu, ada pula aroma khas susu yang ditimbulkan karena adanya asam-asam lemak. Aroma khas susu yang masih tercium oleh indera pencium menandakan bahwa produk tersebut masih berkualitas baik. Selanjutnya ada tingkat kemanisan. Ranking pertama ada Indomie, kedua adalah UHT, ketiga ada Frisian Flag, keempat Denkau, kelima ada Real Good. Rasa manis pada susu disebabkan karena kandungan gula pada susu. Susu Indomie memiliki kandungan gula yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 produk susu lainnya. Maka dari itu, susu Indomie menduduki peringkat yang pertama. Gula yang digunakan oleh industri pengolahan susu umumnya juga masih terbatas pada jenis sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida paling melimpah di alam dan bukan merupakan gula pereduksi karena tidak punya atom anomer bebas.
Sukrosa akan meningkatkan total padatan, memberikan rasa manis sehingga akan mempengaruhi penerimaan masyarakat. Kadar karbohidrat pada susu akan mempengaruhi kemanisan susu. Hal ini dikarenakan karbohidrat mengandung laktosa. Laktosa memiliki rasa manis. Dan laktosa ini juga akan meningkatkan kemanisan pada susu, akan tetapi laktosa ini tidak semanis sukrosa. Hasil uji ranking pada tekstur yaitu yang pertama ada Vision Flag, kedua ada Real Good, ketiga ada Denko, keempat ada UHT, kelima ada Indomilk. Semakin tinggi konsentrasi gula pada susu, maka akan semakin tinggi viskositasnya. Makin tinggi viskositas, maka kekentalan akan semakin meningkat. Konsentrasi gula yang tinggi mengandung jumlah padatan terlarut yang tinggi, sehingga meningkatkan viskositas. Kekentalan juga dipengaruhi oleh kasein dan globula lemak. Kasein ini memiliki sifat hidrofilik yang dapat meningkatkan kekentalan, dan kandungan lemak yang semakin tinggi dapat meningkatkan kekentalan. Kandungan lemak yang tinggi dipengaruhi oleh total padatan pada susu. Padatan terlarut dapat mengikat air, sukrosa, dan asam sitrat, sehingga semakin banyak ikatan molekul yang terbentuk dan memerangkap air, maka menyebabkan terbentuknya gel. Terbentuknya gel ini akan membuat tekstur susu menjadi semakin kental. Dan hasil uji ranking terhadap rasa coklat, yang pertama ada Vision Flag, kedua Denko, ketiga UHT, keempat Indomilk, dan kelima Real Good. Rasa coklat ditimbulkan karena adanya penambahan bubuk kakao dan perasa coklat, sehingga akan memberikan rasa coklat pada 5 produk susu. Selain rasa coklat, ada rasa lain yang muncul, yaitu rasa gurih. Pada produk susu Indomilk dan Real Good memiliki rasa gurih yang cenderung lebih kuat dibandingkan dengan rasa coklatnya. Rasa gurih ini ditimbulkan karena kandungan lemak yang ada dalam susu. Selain itu, penambahan garam juga dapat menimbulkan rasa gurih. Pada bagian komposisi susu, Indomilk dan Real Good terdapat penambahan garam. Hal ini yang menyebabkan kedua merek susu ini memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan dengan rasa coklatnya. Uji ranking terhadap warna coklat, yang pertama ada Indomilk, kedua Real Good, ketiga Vision Flag, keempat Denko, dan kelima UHT. Biji kakao segar mengandung pigmen berwarna ungu yaitu antosianidin yang akan dioksidasi oleh polifenol oksidasa menjadi quinon selama proses fermentasi biji kakao. Quinon dapat membentuk kompleks dengan asam amino dan protein, serta mempolimerisasi dengan flavonoid untuk membentuk tanin. Tanin tersebut membentuk kompleks dengan protein melalui ikatan hidrogen dan menghasilkan pigmen yang tak larut air berwarna coklat yang memberikan warna khas kakao. Faktor yang mengaruhi kekatan warna coklat yaitu pemanasan. Proses pemanasan yang dapat menimbulkan reaksi ligasi. Reaksi ligasi merupakan reaksi non-enzimatik antara protein susu dan gula, sehingga akan menghasilkan warna coklat pada susu. Selain itu, semakin banyak bubuk kakao dan gula yang ditambahkan, maka warna coklat yang dihasilkan akan semakin pekat. Salah yang terjadi saat uji ranking yaitu panelis tidak meminum air putih pada saat bergantian mencoba dari satu sampel ke sampel lainnya. Hal ini akan menyebabkan cita rasa dari tiap produk menjadi tercampur. Yang kedua ada keadaan lingkungan pada saat pengujian tidak strategis. Hal ini akan memecahkan konsentrasi panelis sehingga dapat mengganggu hasil penilaian dari panelis. Maka dari itu disarankan uji ranking dilakukan pada saat keadaan lingkungan yang tenang, serta pemberian pencahayaan yang memadai untuk mencegah kesalahan pada saat uji ranking terhadap warna. Jadi, uji ranking merupakan salah satu uji sensoris yang dilakukan dengan memberikan peringkat pada sampel berdasarkan atribut kualitas produk. Uji ranking bersifat subjektif, maka dari itu tiap panelis dapat memberikan hasil yang berbeda. Pada 5 produk susu coklat yang telah diuji ranking, penambahan kakao bubuk, perisa coklat, penambahan gula, dan jumlah padatan terlarut akan sangat berpengaruh terhadap hasil uji ranking berdasarkan tingkat kemanisan, rasa coklat, aroma coklat, kekentalan, dan warna coklat. Sekian video review 5 produk susu coklat untuk uji ranking. Terima kasih. Nantikan video berikutnya. Dadah!